Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rensa Dwi Bintang, kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang materi trigonometri, yaitu tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Aturan sinus merupakan persamaan yang menyatakan hubungan tiga sudut dan tiga sisi yang terdapat pada segitiga sembarang. Di sini saya sudah menggambarkan segitiga sembarang yang bertitik sudutkan A, B, dan C, yang memiliki sisi A, B, dan C kecil. Bagaimana kita mendapatkan sisi dari segitiga sembarang ini? Itu dengan cara menyamakan dengan sudut yang ada di depannya, namun menggunakan huruf kecil. Seperti sudut BC, di depannya adalah sudut A. Lalu kita taruh sini, tapi menggunakan huruf kecil, sama seperti sudut AC menggunakan B kecil, sudut AB menggunakan C kecil. Lalu kita mencari rumus aturan sinus. Mencari sin B terlebih dahulu, yaitu dengan cara sin rumusnya adalah depan miring. Lalu kita coba membuat garis tinggi sudut C terlebih dahulu ya. Ini. Nah, ini kita ibaratkan dengan X. Jadi, depan sin B adalah X. Per miringnya yaitu A. Lalu, sin A. Sama seperti tadi, depan miring. Depan dari sudut A adalah X. Dan sampingnya adalah B, kecil. Lalu, setelah itu kita ambil X-nya. Lalu, karena ini sama-sama X, jadi bisa disama dengankan. Jadi, nah, setelah itu kita kalikan silang. A, sisi A, per dikalikan silang jadi sin A sama dengan B dikalikan silang dengan sin B. Nah, setelah itu kita tarik lagi, misalkan garis tingginya dari sudut A. Kita tarik. Setelah kita tarik sudut A tadi, lalu bisa menjadi B per sin B sama dengan C per sin C. Mengapa C per sin C? Karena membagi sudut B dan C. Lalu kita dari sini bisa mendapatkan yang sama, A per sin A, B per sin B, lalu C per sin C. Kita tulis di atas. Dari sini sudah mendapatkan rumus dari aturan sinus, yaitu dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tetapi dalam aturan sinus ini terdapat syarat, yaitu harus saling berhadapan. Di sini sudah ada contoh soal yang berbentuk segitiga dengan titik sudut A, B, dan C. Sisinya diketahui A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Lalu sudut A memiliki 30 derajat. Yang ditanya adalah sin B. Di sini hanya memakai dua sisi dari aturan sinus, yaitu sisi yang ditanyakan dan sisi yang diketahui. Berarti kita memakai rumus ini.
Yang ditanyakan adalah B, berarti sudah jelas kita memakai ini. Dan yang diketahui di sini adalah A 30 dan sisi A sama dengan 3, berarti kita memakai dua sisi, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Lalu A di sini diketahui adalah 3 dan sin A diketahui 30 sama dengan B diketahui 4 per sin B yang ditanyakan. Lalu kita kalikan silang, berarti 3 dikali sin B sama dengan 4 dikali sin 30 adalah setengah, berarti kita tulis setengah. Di sini bisa dicoret, jadi 2 sin B, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 kita pindah ruas menjadi per 3. Jadi sin B sudah diketahui, yaitu 2 per 3. Di sini yang kedua ada aturan kosinus. Apa itu aturan kosinus? Kosinus adalah sebuah aturan dalam pembahasan trigonometri yang menghubungkan fungsi kosinus dengan sisi-sisi pada segitiga. Di sini sudah ada segitiga yang bersudutkan A, B, C dengan sisi A, B, C kecil, huruf kecil. Sisi A didapatkan dari sudut yang ada di depannya, tetapi menggunakan huruf kecil. Lalu, yang pertama, rumus yang pertama dari aturan kosinus adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 dikali BC dikali cos A, atau cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, A pindah ruas menjadi min A kuadrat per 2BC. Yang bagian 2, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC dikali cos B, atau cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, B pindah ruas menjadi min B kuadrat per 2AC. Lalu yang ketiga, C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C, atau cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat per dikurang pindah ruas menjadi min C kuadrat per 2AB. Di sini sudah ada contoh soal tentang aturan kosinus. Digambarkan segitiga dengan sudut A, B, C. Diketahui sisi A sama dengan 10 akar 3, sisi B sama dengan 10, sisi C sama dengan 20. Lalu tentukan besar sudut A. Berarti memakai rumus bagian pertama, yaitu cos sudut A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Kita tulis di sini. Lalu B diketahui adalah 10. Berarti 10 kuadrat plus C diketahui 20. 20 kuadrat min A. A diketahui 10 akar 3 kuadrat per 2 dikali B sama dengan 10 dan C sama dengan 20, sama dengan 10 menjadi 100 ditambah 20 kuadrat menjadi 400 dikurang 10 kuadrat sama dengan 100, 3 kuadrat sama dengan 3, 10 kali 3, 100 kali 3 jadi 300 per 400 ya, karena 2 dikali 10 dikali 20. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 400, 500 dikurang
300, jadi 200 per 400 sama dengan nolnya bisa dicoret, lalu dibagi, itu perkecil jadi 1/2. Cos dari 1/2 adalah, atau setengah, yaitu 60 derajat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang luas segitiga. Di sini sudah ada gambar segitiga dengan titik sudut A, B, dan C, dan sisi A, B, dan C. Rumusnya yang bagian pertama yaitu luas sama dengan setengah BC sin A. Yang bagian dua yaitu luas sama dengan setengah AC sin B. Yang bagian tiga rumusnya luas sama dengan setengah AB sin C. Dari ketiga bagian tersebut, hurufnya itu tidak boleh ada yang sama. Seperti ini, BC, A itu berbeda, tidak sama. Lalu contoh soalnya, jika diketahui segitiga ABC dengan B sama dengan 4 cm, C sama dengan 6 cm, dan sudut A sama dengan 120 derajat. Tentukan luas segitiga ABC. Penyelesaiannya, dibuat dulu segitiga. Sudutnya A bagian atas, B, C. Yang diketahui sudut sisi B sama dengan 4 cm, berarti ada di bagian sini 4 cm. Lalu sisi C sama dengan 6 cm, jadi di sini 6 cm, dan sudut A 120 derajat di bagian sini. Jadi yang diketahui itu terdapat di rumus bagian 1, yaitu L sama dengan setengah BC sin A. BC nya sudah diketahui di sini, dan sin A juga sudah diketahui di sini. Jadi kita tulis L sama dengan setengah BC sin A. Setengah B diketahui adalah 4 dan C diketahui 6 dikali sin A. Sin A 120 derajat. Jadi setengah dikali 4 dikali 6 sama dengan 12 dikali sin 120 adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah 6 akar 3 cm. Ingat ya, bahwa satuan ruas itu adalah persegi. Jadi luasnya adalah